Oke guys, balik lagi ke Dynamic Auto Sound. Saya Suryadi. Kali ini saya akan membahas produk rekomendasi yang DSP player DSP-M. Jadi sekarang ini banyak ya head unit mobil yang head unit standarnya nggak bisa diganti, tapi ingin suaranya bagus dan upgrade mau di upgrade. Nah, ini salah satu solusinya ya. Jadi ini salah satu yang best seller kita. Jadi seperti mobil Hyundai itu nggak bisa diganti head unitnya, terus atau Wuling atau CR-V turbo yang terakhir. Nah, kali ini saya akan membahas rekomendasinya, ada 3 macam. Nah, itu dari Goldhorn. Nah, ini merek ini cukup bagus ya kalau menurut kita. Rekomendasi kita udah pasang beberapa kali, itu sudah all in one. Dia udah ada player, Bluetooth, Wi-Fi, dan amplifier, dan udah ada prosesor juga ya. Jadi ini semuanya fiturnya high-res. Nah, kita akan bahas satu persatu. Oke guys, sekarang saya akan bahas dari yang paling bawah dulu ya. Itu player DSP-M. Nah, ini salah satu rekomend dari saya, sudah lumayan banyak pasang juga. Saya sudah tes, suaranya bagus, dan sudah pernah saya pakai buat kontes juga mobilnya, yaitu waktu itu two-way ya, Honda CR-V turbo. Dan ini lumayan cukup komplit. Ini channelnya dia bisa dapat 6 channel ya, 6 channel. Nah, itu udah ada amplifiernya juga, 4 channel 65 watt kelas AB, dan juga built-in Wi-Fi dan Bluetooth, dan playernya juga high-res ya, bisa support high-res ya, FLAC, AC, DSD komplit. Dan ini chipnya juga pakai DAC PCM nya 1690. Ini terus udah pakai op-amp-nya profesional op-amp. Suaranya cukup natural buat saya ya. Ini salah satu best buy lah. Dan juga ini support misalkan head unitnya original, kita bisa pakai high level input tetap. Jadi head unitnya yang bawaan tetap berfungsi ya. Misalkan mau denger radio masih bisa, tinggal ada pilihannya. Dan juga mau langsung Bluetooth ke sini juga bisa, mau streaming lagu ya, kayak Spotify, Apple Music, dan lain-lain bisa. Nah, dan ini juga salah satu keunggulan nya adalah kita bisa colok USB dari sini, ada 2 ya. Lalu kita bisa play, lihatnya bisa dari smartphone, jadi Android bisa, Apple bisa, dan juga kalau head unitnya Android, nah kita bisa install aplikasinya. Jadi kita bisa milih, kontrol, pilih lagu dari head unit Android merek apapun. Nah, dan canggihnya lagi yang nggak ada di merek lain, itu dia support mode steer. Jadi displaynya dari Android, head unit Android, dan tombol audio steering wheelnya kita bisa berfungsi ganti track volume. Tinggal tambah mode steer aja. Yang kita sebelumnya kita coba di mobil Hyundai Creta udah, terus pernah di Land Cruiser yang terbaru 2024 udah ya, dan merek Honda CR-V turbo udah bisa, nggak ada masalah sama sekali. Nah, ini cocok buat yang mulai beginners ya. Ini terutama yang banyak tuh mobil sekarang, mobil Wuling, mobil Hyundai itu nggak bisa ganti head unit. Nah, ini salah satu solusinya. Nah, misalkan amplifier built-in 4 channel, kita bisa pakai semuanya, two-way, front two-way, tweeter mid bass, dan subwoofernya eksternal atau subaktif atau pasif. Nah, misalkan mau upgrade three-way, kita bisa pakai tambah power eksternal lagi, bisa support three-way.
Jadi tweeternya atau midbusnya bisa amplifier ambil dari prosesor, sisanya power eksternal 4 channel. Oke guys, ini salah satu rekomendasi saya, tipenya P1D ESP-A. Oke, next kita akan berikutnya bahas di atasnya ini. Oke. Oke guys, saya akan membahas seri berikutnya, itu seri di atasnya, di atas 10 juta, tapi tetap di bawah 20 juta, yaitu sekitar 18-19an dah, begitu kurang lebih harganya. Nah ini seri A5 Pro ya, nanti akan diganti P2 Pro. Nah ini sama juga, itu player, prosesor, termasuk amplifier. Cuman bedanya sama yang seri sebelumnya, seri bawahnya, ini channelnya lebih banyak. Ini 8 channel, jadi wattnya juga lebih besar, 80 kali 8. Jadi 8 channel, jadi misalkan orang nggak mau pakai power amplifier eksternal, jadi power eksternal kita pakai dari amplifier di sini, depan 3-way, main aktif, atau dan speaker tengah bisa pakai pasif ya, atau 2-way, depan belakang aktif bisa juga. Nah itu chipnya juga sama seperti yang seri bawahnya. Ini 8 channel juga di sini, dia bisa pakai power eksternal 8 channel. Jadi misalkan depan mau aktif, oke, pakai amplifier, 3-way, belakang juga pakai subwoofer. Jadi itu udah pakai ya power eksternalnya. Nah 8-nya channel lagi amplifiernya itu tetap masih bisa kita pakai buat speaker belakang atau center atau surround. Oke guys, dan ini juga support high res. Nah ini ada tambahan, USB playernya ada 3, beda dengan di sebelumnya. Nah, dan juga ini udah built-in Wi-Fi dan Bluetooth. Nah ini juga ada input 78. Nah, ini buat input jadi analog ya. Oke. Dan juga dia support video output, bukan untuk gambar ya, film bukan. Jadi ini misalkan head unit Jepang, nah itu ada video input, kan nggak bisa Android ya, maksudnya OS-nya Android nggak bisa kalau head unit Jepang banyak kan. Nah kita bisa pakai video out, colok ke video inputnya head unit Jepang, jadi judul-judul lagu semua kelihatan. Dan juga kita bisa tambahin mode steer, jadi steernya tetap tombolnya berfungsi, ganti volume, track, segala macam. Oke, dan juga misalkan mau beli controller juga ada opsional ya, tambahan lagi controller dari Goldhorn. Itu bisa kelihatan juga judul lagu segala, ganti track, volume. Oke guys, nah ini kita sudah pasang juga pertama kali di Indonesia ya, kita udah coba dan kita pakai juga di mobil kereta, pakai buat kontes, dan juga cukup banyak respon yang bagus di juri-jurinya. Nah pasti kalian penasaran kan, boleh dicoba. Oke. Nah next kita akan nge-review seri atasnya, di atas 20-an ya. Oke. Oke guys, ini review yang terakhir dari saya yang player DSP, built-in DSP. Nah ini salah satu lumayan best seller juga. Ini hanya player dan pure DSP, beda dengan yang sebelum-sebelumnya. Nah, kenapa keunggulannya itu? Jadi kalau DSP amplifier digabung jadi satu, itu suaranya akan beda dengan murni DSP, karena prosesor sama amplifier itu sebenarnya harusnya terpisah, mengurangi dengan distortion segala macam frekuensi ya. Begitu juga penempatan ya, biasanya kita nggak numpuk, diusahakan tidak numpuk.
Nah itu makanya ini salah satu recommend player dan pure DSP. Nah channelnya juga cukup banyak, ini 12 channel. Nah seri-seri yang ini sering dipakai juga untuk kontes ya. Saya salah satunya mobil Toyota Alphard. Akhir-akhir ini saya pakai prosesor ini, dan juga chipnya juga nggak main-main ya. Itu pakai Sabre, dia 6 kali IS, serinya Sabre IS 9038 ya, Q2M. Nah ini op-amp-nya pakai BB OPA 2604. Nah ini cukup bagus suaranya ya, detailnya, warm, the body, itu karakter Goldhorn. Dan ini juga support high res, bisa di SD 256, terus sampai 32 bit ya. Ini juga ada Bluetooth dan WiFi, support Bluetooth dan WiFi, jadi untuk streaming nggak masalah. Nah ini juga ada optical input ya, jadi kalau misalkan punya player yang ada optical output seperti head unit Cina sekarang yang high-end, dia ada optical output, bisa colok ke sini sambung ya, bisa dipakai jadi multimedia ya, suara video langsung ke sini. Beda kualitas suaranya dengan high level input ya guys. Nah ini bisa lihat channelnya 12 channel, gold plated juga. Nah, dia ada aux in analog dan ada video out. Video out khusus buat player head unit Jepang ya. Judul-judul lagu semua kelihatan, hanya video in aja. Oke. Dan juga ini juga ada aplikasinya, aplikasi Android dan Apple. Jadi head unit Android bisa tinggal install aplikasinya aja. Jadi bisa keluar judul-judul lagunya semuanya. Oke guys. Kalau menurut saya ini salah satu cukup worth it. Harganya itu karena high spec ya, harganya sekitar 29 atau 30-an lah, kecil kurang lebih ya. Jadi ini salah satu alat yang compact, player dan prosesor. Oke guys, untuk sampai di sini dulu bahasan saya player dan built-in prosesor. Jadi buat yang mau simple nggak bisa diganti head unitnya, ini salah satu solusinya. Jadi kelihatan look original, nggak tanpa ganti head unit, tapi suara lebih bagus. Oke. Mungkin banyak yang bertanya 12 channel buat apa? Ya bisa main 3-way aktif depan, tengah, dan rear speaker, dan center, dan subwoofer. Oke guys, semoga bermanfaat untuk video-video ini yang saya rekomend. Buat yang kalian bingung head unit mobilnya yang nggak bisa ganti apa? Nah ini salah satu rekomend dari saya. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Oke guys, see you another video. Bye.